Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب الجحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, terutama kesempatan untuk hadir di masjid kita ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai umat pelayanan itu salat Jumat. Salawat wa salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran keselamatan dunia dan insyaallah keselamatan akhirat. Sebagai khatib, saya mengajak kepada kita semua, khususnya diri pribadi saya, untuk marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa dalam artian kita senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 16 Agustus 2024 dan insyaallah besok kita akan memasuki tanggal 17 Agustus 2024, hari raya atau hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang sudah berumur 79 tahun. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa pungkiri bahwa nikmat Allah yang begitu besar kepada kita sampai hari ini memberikan kita kemerdekaan dalam arti kita bebas beribadah, kita tidak terganggu dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini sebenarnya secara khusus oleh pendiri bangsa kita diakui dengan mencantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia 1945 bahwa berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kira-kira kurang lebih begitu bunyinya. Selalu kita dengarkan di setiap upacara pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pendiri bangsa kita menulis bahwa berkat rahmat Allah. Apa artinya rahmat Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa arti rahmat? Dari kuipak bicarogi ya seni rahmat adalah pamasi. Secara khusus hampir kita tidak bisa mengartikan apa artinya pamasi agar betuan pamasi. Dari kau bicara itu masalah pamasi, seakan-akan hal yang tidak wajar bisa terjadi dari kau angkai pamasi nabuang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ternyata diakui oleh pendiri bangsa kita
bahwa karena pamasina ni Allah Subhanahu wa taala na yuli merdeka masyarakat muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada buktinya di makdana na karena pamasina ni Allah Subhanahu wa taala. Dari pelajaran-pelajaran kita mulai dari SD kita pelajari bahwa para pendahulu kita, para pejuang-pejuang kita berjuang melawan penjajah Belanda yang lamanya menjajah Indonesia kurang lebih 350 tahun. Tidak akan bisa menang seandainya Bangku Runcing bisa melawan yang namanya senjata. Canggih juga pada saat itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangku Runcing tidak masuk akal bisa mengalahkan senjata. Tapi itu dibuktikan dengan terusirnya para penjajah dari negara kita, bahwa ini adalah masih napung Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air ini, rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita lepaskan. Dan bahkan model-model dan bentuk perundang-undangan kenegaraan kita dari awal Buramanan Minatur para pendiri bangsa kita dimulai dari dengan mencantumkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, seandainya karena bukan pertolongan Allah, maka kemerdekaan kemungkinan belum kita dapatkan sampai sekarang masyarakat muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengisi kemerdekaan kembali para pendahulu kita, para pendiri bangsa, nasususi ia seni Pancasila sebagai ideologi negara. Mereka menyusun bagaimana model-model kehidupan berbangsa dan bertanah air sampai saat ini yang kita masih pergunakan. Nampak mulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Para pendiri bangsa kita yang pada umumnya adalah orang Islam, napaham adanna pun Allah Ta'ala riwaktadanna pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau aman ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Menenge matapoi sininna pendudukna suatu di kampung, menenge matapoi dan dia bertakwa penduduk suatu negara. La fatahna alaihim lau bukarangi lau realina mana baraka pole riasa langi dan dia pole riawat tanai. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pancasila yang diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa adalah bukti remakdana syahadatnya bangsa kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Syahadat beragama Islam adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak diakui keislaman seseorang dari kodena puadai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu pula seandainya angka tahu Oktober negara Republik Indonesia mengaku berbangsa Indonesia tapi tidak berketuhanan yang Maha Esa, maka dia tidak bersyahadat. Syahadat bangsa kita yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah kalau dalam beragama Islam, tetapi dalam berbangsa dan bertanah air syahadat kita yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Orang yang tidak bertuhan, orang yang tidak beragama disebutkan tidak layak untuk tinggal di Indonesia. Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia adalah negaranya orang-orang yang beragama, masyarakat muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam Pancasila napuadai para pendiri negara dari makdana sila kedua adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ternyata kemanusiaan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas dalam kehidupan beragama. Kita bisa melihat adanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Nabi kita, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ni gini kita nasa ni alena matapal ori buang Allah Ta'ala si bawah serimun rinna buang Allah Ta'ala. Hendaklah dia yang pertama berbuat baik kepada tetangganya, menghormati tamunya dan bersenantiasa berkata-kata yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik, maka lebih baik dia diam. Artinya ternyata iman kita masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nahubungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sisi bawa aziz hubungan lalu ibadat lupa tahu
Jangan mengatakan diri kita ini sudah beriman, tapi asisompungan kalau ibadat tanpa tahu. Dena beres masyarakat muslimin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an abwada limakdanna. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kalian mau melihat siapa yang mendustakan agama? Di dalam mana lain siapa yang mendustakan hari kiamat? Ni gini kita pak beliang ini agama yang pertama. Wadzalikal ladzi yad'ul yatim, menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak peduli terhadap makanan orang-orang miskin. Artinya masyarakat muslimin, orang yang mendustakan agama, orang yang mendustakan hari kebangkitan, dia nanti yang tidak peduli lawan ibadat rupa tahu, tidak peduli kepada anak yatim, tidak peduli kepada orang-orang miskin. Ini sehingga para pendahulu kita, para pendiri bangsa kita menempatkan di sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai kesuksesan dalam bernegara dan berbangsa, para pendahulu kita, pendiri bangsa, mencantumkan sila ketiga persatuan Indonesia. Nari komakanja niya sisumpungat talor ibadat tarupa tahu. Makanja niya sisumpungat talor ibongan Allah Ta'ala sebawa ibadah. Maka selanjutnya adalah persatuan di antara kita masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus mengakui limakdanna, negara kita adalah negara yang bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam bahasa dan lain-lain sebagainya, perbedaan-perbedaan yang begitu banyak. Tapi dari kemakanjannya si suku mata lalu pada tarupa tahu, maka mari kita menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan bukan berarti harus seragam masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Secara umum ayat ini bisa diartikan bahwa yang namanya bersatu bukan harus seragam. Bersatu itu saling berpegang teguh kepada aturan-aturan yang kita telah sepakati bersama. Walaupun kita berbeda baju, berbeda bahasa, berbeda suku bangsa, tapi kita adalah satu. Makanya ditegaskan bahwa Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalau yang ketiga ini kita senantiasa menjaganya, maka untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bertanah air, maka masuklah pada sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita di dalam berbangsa dan bertanah air, kita harus mengakui adanya pemimpin, dan dalam agama kita diatur yang namanya kepemimpinan. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan taatilah para pemimpin di antara kalian. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada perbedaan pendapat, agama memerintahkan kita wasyawirhum fil amri, maka musyawarahkan di dalam segala urusan. Wa idza lamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah ada keputusan, maka bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya empat sila yang mulai dari sila pertama sampai sila keempat, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu berjalan dengan baik, mampu berjalan sesuai dengan harapan para pendiri bangsa kita, maka insyaallah sila yang kelima bisa kita capai, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara ini adalah negara milik kita bersama, bukan milik satu kelompok, bukan milik satu suku bangsa dan lain-lain sebagainya. Maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat adalah kewajaran dan kewajiban yang semestinya harus kita sama-sama terima. Oleh karena itu, semua itu harus diawali dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan permusyawaratan. Kalau itu tidak terlaksana, masyarakat muslimin, kemungkinannya kita jauh dari hal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu di tahun ini, di ulang tahun kemerdekaan negara kita Republik Indonesia, mari kita sama-sama menyadari diri kita sendiri bahwa kita harus siap untuk maju bersama Indonesia. Bukan hanya kita selalu meneriakkan Indonesia maju, tapi kita tidak bersedia untuk memajukan Indonesia. Kemudian yang terakhir, untuk mempersiapkan
kehidupan berbangsa selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Kemudian hendaklah kita takut untuk meninggalkan di belakang kita keturunan yang lemah. Maksud ayat ini, masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita juga harus mempersiapkan generasi-generasi di masa-masa yang akan datang. Kita ini diakui bahwa penduduk terbesar Islam di dunia adalah Indonesia. Maka ada kemungkinan ada orang-orang yang tidak senang kepada Indonesia, khususnya orang-orang Islam. Maka mari kita mendidik generasi-generasi kita, generasi Islam, jangan sampai mereka terlena karena jumlah kita yang banyak sehingga tidak mereka didik dengan pendidikan, khususnya pendidikan agama. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan berbangsa dan bertanah air di momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 hari ini senantiasa mendapat berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di dalam surah Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kalian. Arti menolong Allah, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah senantiasa menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita mulai dari diri kita, menjaga agama dalam diri kita, menjaga agama untuk keluarga kita, untuk tetangga-tetangga kita, dan bahkan untuk seluruh bangsa Indonesia. Insyaallah apabila kita mampu menjalankan ini, maka Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل بلدتنا هذا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
ya'lamun. Aqimis shalah.